Oke, mari kita bahas soal program makan bergizi gratis atau yang sering disebut MBG. Program ini kan niat awalnya bagus banget ya untuk jadi solusi masalah stunting di Indonesia. Tapi di balik niat mulianya itu ternyata muncul banyak sekali pertanyaan, bahkan sampai dugaan skandal. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas berbagai kontroversi yang menyelimuti program super ambisius ini. Kita mulai dari angkanya dulu deh biar kebayang skalanya. 404 triliun rupiah. Ini adalah potensi anggaran yang disiapkan untuk program ini. Angka yang luar biasa besar kan? Makanya wajar banget kalau semua mata tertuju ke sini. Dan muncul satu pertanyaan penting. Duit segede ini sebenarnya bakal lari kemana aja? Kalau kita lihat di atas kertas, tujuannya tuh mulia banget. Sebuah janji besar untuk ningkatin gizi anak-anak kita dan memberantas stunting. Sebuah misi yang kita semua pasti dukung. Tapi, di balik janji manis itu, disitulah mulai muncul banyak kejanggalan, terutama soal alokasi dananya. Waktu kita coba telusuri lebih dalam, kok rasanya ada yang aneh? Pertanyaannya jadi begini, anggaran ini beneran buat gizi anak-anak atau jangan-jangan malah banyak keserap buat hal-hal lain? Nah, ini salah satu kejanggalan pertama yang paling mencolok. Ada alokasi dana lebih dari 113 miliar rupiah. Buat apa? Ternyata cuma untuk bayar jasa event organizer di 16 perusahaan yang berbeda. Publik jadi bertanya-tanya kan, programnya soal perbaikan gizi, tapi kok yang dibiayain gede banget malah buat acara-acara seremonial? Apa urgensinya? Dan kegelisahan publik ini tergambar jelas banget di kutipan yang viral di media sosial ini. Intinya, masyarakat itu menuntut akuntabilitas. Mereka pengen lihat dampak yang nyata, yang benar-benar dirasain sama anak-anak, bukan sekedar pertunjukan atau acara yang kelihatan megah. Kalau tadi itu belum cukup aneh, coba lihat yang satu ini. Pengadaan motor listrik. Jadi, Badan Gizi Nasional atau BGN itu beli motor listrik dengan harga 50 juta rupiah per unitnya. Padahal, kalau kita coba cek di pasar online, motor dengan model yang hampir sama itu harganya cuma sekitar 10 jutaan. 5 kali lipat loh bedanya. Ini kan jelas banget memicu dugaan adanya penggelembungan anggaran yang serius. Oke, sekarang kita geser dari angka-angka fantastis di tingkat pusat dan kita coba turun langsung ke lapangan. Karena disinilah, di dapur-dapur tempat makanan itu disiapkan, kita bisa melihat realita pahit dari program ini. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di unit-unit terdepan yang nyiapin makanan ini setiap hari? Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG? Jawabannya mulai terungkap dari suara-suara seperti ini. Ini adalah ucapan dari Pak Syafi'i Misbahul Mufid, salah satu kepala SPPG di Ponorogo yang berani buka suara. Coba deh resapi kalimatnya, saya kasihan dengan para siswa. Ungkapan ini dalam banget, dan ini jadi sinyal kuat kalau ada masalah serius yang korbannya adalah anak-anak. Dan ini dia inti masalahnya di lapangan. Di Ponorogo, terungkap ada kasus di mana anggaran per porsi makanan yang seharusnya Rp10.000 diduga kuat disunat jadi cuma Rp6.500. Bayangin, ada pemotongan 35% yang terjadi langsung di tingkat paling bawah di mana makanan itu dibuat. Efeknya apa? Wah, ini parah banget. Pengelola dapur yang jujur dan peduli terpaksa harus nombok pakai uang pribadi supaya kualitas makanan anak-anak tetap terjaga. Porsi makanannya pun diakali. Ayam yang idealnya dipotong 8, jadi dipotong 12, bahkan sampai 20 potong kecil-kecil. Terus gizinya gimana? Nah, yang paling parah, mereka yang berani protes malah diintimidasi. Ada oknum yang datang dan ngaku-ngaku sebagai cucu menteri buat nakut-nakutin. Masalah-masalah ini tuh ternyata bukan cuma ulah 1-2 oknum nakal loh. Sebenarnya, berbagai lembaga dan para ahli juga udah ngasih peringatan dari jauh-jauh hari tentang adanya resiko korupsi yang sistemik di dalam program raksasa ini. Bahkan, KPK sendiri udah mengidentifikasi beberapa titik yang sangat rawan. Pertama, birokrasinya terlalu panjang dan berbelit. Ini jelas membuka celah buat praktek rente. Kedua, programnya terlalu terpusat. Diatur semua sama BGN, jadi pengawasan di daerah jadi lemah. Dan tentu saja, yang paling rentan, ya soal pemilihan mitra dapur. Ini bisa banget jadi ajang konflik kepentingan dan bagi-bagi proyek. Selain isu korupsi, ada masalah serius lain soal kualitas dan keamanan makanannya. Lembaga seperti CAISD menemukan di lapangan menunya malah pakai produk instan, kayak sereal atau biskuit. Ini kan ironis banget, niatnya perbaiki gizi, yang dikasih malah makanan yang berisiko bikin anak-anak jadi obesitas. Ditambah lagi, kita juga sering dengar laporan kasus keracunan makanan di berbagai daerah yang jadi bukti kalau pengawasannya memang lemah. Dengan semua tumpukan masalah ini, ya jelas publik jadi bereaksi keras. Dan ini membawa konsekuensi nyata yang dampaknya lebih luas. Program ini, dengan segala persoalannya, sekarang benar-benar berada di sebuah persimpangan jalan. Dan ini salah satu konsekuensi yang paling terasa dampaknya. Ternyata,
Anggaran jumbo untuk MBG ini diambil dengan cara memotong anggaran dari pos-pos lain, salah satunya pendidikan. Makanya, mahasiswa di berbagai kampus sampai turun ke jalan. Mereka protes karena dana beasiswa Kartu Indonesia Pintar dipotong sampai 45% untuk dialihkan ke program gizi ini. Terus gimana suara masyarakat luas? Sebuah survei dari Selios menunjukkan hasil yang menarik. Ternyata, mayoritas atau sekitar 36% responden lebih memilih program ini diganti aja jadi bantuan tunai langsung. Ini bisa jadi tanda ketidakpercayaan pada model pelaksanaannya. Meskipun begitu, masih ada sekitar 28% yang berharap program ini bisa lanjut, tapi tentunya dengan perbaikan total. Jadi pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Apakah program makan bergizi gratis ini benar-benar sebuah niat mulia yang tulus untuk anak-anak Indonesia? Ataukah ini sudah berubah menjadi sebuah eksperimen fiskal yang sangat berisiko tinggi dengan tata kelola yang rapuh dan penuh celah? Nah, pertanyaan ini saya serahkan kembali kepada Anda untuk direnungkan.